untuk mengawasi efektifnya roda pemerintahan di Kabupaten Sambas. Senin 4 Mei 2020, DPRD Kabupaten Sambas menggelar sidang paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Sambas tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Sambas. Hadir dalam sidang paripurna istimewa tersebut, Bupati Sambas Al-Bahromi Suhaili, Wakil Bupati Sambas Heria, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Forkopimda, pimpinan OPD, unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, serta undangan penting lainnya. Di hadapan seluruh undangan yang hadir, Dr. Hendes Haji Ramzi, juru bicara Pansus, menyampaikan catatan dan rekomendasi DPRD Sambas terhadap LKPJ Bupati Sambas tahun anggaran 2019. Dalam paparannya, Ramzi menyampaikan saran kritik serta masukan dari DPRD kepada Bupati Sambas, sehingga usulan tersebut bisa dijalankan sesuai prioritas daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Mengenai laporan ini, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada rapat paripurna istimewa hari ini dalam rangka penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sambas tahun anggaran 2019. Dalam forum yang terhormat ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD, komisi-komisi, panitia khusus DPRD, beserta segenap anggota DPRD dan pemerintah daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 ini. DPRD Kabupaten Sambas sebagai lembaga legislatif yang mengemban fungsi sebagai wakil rakyat merupakan mitra kerja pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kedua lembaga melaksanakan fungsinya secara proporsional, saling membutuhkan, saling mendukung, melalui kerjasama yang sinergis dengan tujuan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mekanisme LKPJ Bupati Sambas dalam sidang paripurna DPRD merupakan wahana demokratis untuk saling berbagi peran, bukan untuk saling menyalahkan atau menjatuhkan. DPRD mendengarkan, mencermati serta mengevaluasi secara seksama penyampaian LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2019. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan implementasi peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 yang juga merupakan penjabaran tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Sambas melakukan secara proporsional, artinya program-program yang telah dapat dicapai sesuai dengan rencana merupakan prestasi patut untuk mendapat apresiasi. Sedangkan program yang belum tercapai atau bahkan terjadi kegagalan layak untuk dikritisi, dicari masalah yang menyebabkan serta solusi apa yang direkomendasikan. DPRD Kabupaten Sambas melalui setiap komisi memfokuskan perhatiannya pada masing-masing bidang dengan menginventarisir berbagai masalah sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. DPRD mengakomodasi kepentingan masyarakat dan menerima kondisi di lapangan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi sebagai deskripsi kebutuhan rakyat Kabupaten Sambas ke depan. Maka disusunlah rekomendasi yang selaras dan relevan berupa catatan-catatan strategis sebagai hasil analisis terhadap masalah dan penyebab yang ditemui. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai representasi dari masyarakat di daerah, DPRD memiliki 3 fungsi,
yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Salah satu fungsi DPRD yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi, fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif, yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, konsekuensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya tidak serta-merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan. Yang perlu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan represif atau eksekutor untuk membatalkan semua program pemerintah daerah sepanjang program dimaksud untuk pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka kerangka kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan perwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan informasi LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi pemerintah, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan seperti tersebut di atas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka hubungan kerja kepala daerah dan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibanding ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan daerah. Yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan check and balance yang lebih seimbang antara kepala daerah dan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut, maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LPJ kepada DPRD. Dalam pidato Bupati mengenai pencapaian LKPD, Bupati Sambas dalam anggaran 2019 dinyatakan bahwa substansi dari LKPD ini berisi sinergitas program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun 2019 serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sambas juga mengacu kepada kegiatan prioritas pembangunan yang juga di berbagai bidang sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia serta rekan anggota DPRD yang saya hormati.
Kebutuhan akan pengelolaan keuangan daerah merupakan cerminan tuntutan masyarakat luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan tidak jarang tuntutan meluas pada hal-hal yang menyangkut pada penanganan persoalan kualitas hidup, pengangguran, dan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan mampu merespon berbagai isu-isu otonomi yang berkembang saat ini. Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut. Dari sisi penerimaan, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi dan peluang sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. 2. Dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki sistem perencanaan yang andal, sehingga sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah bisa digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis, selaras dengan visi misi dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 3. Sebagai representasi lembaga yang beri amanat oleh rakyat, pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Secara mikro, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang diklasifikasikan dalam 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, disampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pada tahun 2019, realisasi PAD mencapai 148 miliar 846 juta 367 ribu atau 91,80% dari yang ditargetkan. Kontribusi PAD terhadap daerah pada tahun 2019 sebesar 8,11%, mengalami penurunan cukup tajam dibanding 2018 yang sebesar 12,12%. Meski kontribusi PAD mengalami penurunan, namun realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2018. Fokus perhatian terhadap hal-hal di atas menjadi catatan penting bagi Pansus DPRD, mengingat bahwa DPRD telah memberikan penguatan kepada OPD terkait untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi sehubungan dengan telah dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah. Setelah mencermati beberapa fakta dan kondisi yang ada, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait optimalisasi pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah, antara lain: 1. Dibutuhkan penguatan regulasi bidang pendapatan daerah sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat semakin baik. 2. Perlu pengembangan sistem informasi, perbaikan administrasi, peningkatan pelayanan perpajakan daerah, dan penyuluhan serta pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat. 3. Dibutuhkan perbaikan administrasi dan informasi tentang dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran potensi real dari sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. 4. Perlu informasi komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan dari sistem, prosedur pemungutan, dan kapasitas kemampuan sumber daya manusia untuk setiap jenis pemungutan. 5. Dibutuhkan parameter objektif yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. 6. Perlu penyajian secara terinci. 7. Perlu informasi dan data pendukung terkait potensi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah dan masing-masing jenis retribusi. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan sektor pajak daerah, Pansus DPRD memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas yakni sebagai berikut. 1. Pengembangan teknologi informasi dan peningkatan keahlian SDM untuk mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi. 2.
secara berkelanjutan memperbaharui sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah. 3. Melakukan pemutahiran data, objek dan subjek pajak, pembenahan dan peningkatan sistem administrasi, perbaikan pelayanan perpajakan dan penguatan koordinasi antara dinas atau instansi pemungut. 4. Pengukuran secara objektif atas potensi pendapatan dari setiap jenis pajak yang dikategorikan sebagai penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. 5. Peningkatan kerjasama antar lembaga untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya BPD, P2 dan BPHTB. B. Belanja daerah. Belanja daerah yang semakin difokuskan pada belanja langsung memang menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja daerah. Peran belanja langsung terutama belanja modal serta belanja barang dan jasa sangat besar. Mengingat belanja langsung adalah belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program di bidang penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Pansus mencermati beberapa hal terkait belanja daerah Kabupaten Sambas tahun 2019 dari sebagai berikut. 1. Masih tingginya alokasi belanja pegawai sehingga menjadikan komposisi belanja daerah menjadi kurang ideal. Belanja pegawai mencapai sekitar 37,79% dari keseluruhan belanja daerah. 2. Masih rendahnya alokasi dana desa dalam struktur belanja daerah. Pada tahun 2019 ADD sebesar 93.078.503.905,09 rupiah atau sekitar 5,11% dari total belanja daerah. 3. Terbatasnya dukungan anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada belanja langsung menyebabkan belanja modal dalam kurung belanja investasi menjadi relatif kecil, yakni hanya sekitar 18,52% dari keseluruhan belanja daerah. Belanja modal sebesar 18,52% masih di bawah syarat minimal yang direkomendasikan pemerintah. 4. Tidak adanya data pendukung terkait belanja hibah dan belanja bantuan sosial, termasuk mekanisme penyalurannya dan perangkat aturan yang mendukungnya. Berdasarkan temuan di atas, Pansus DPRD memberikan beberapa poin penting rekomendasi yakni sebagai berikut. 1. Memperkuat struktur belanja daerah dan memberikan proporsi pada belanja langsung yang lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. 2. Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengalokasikan dana yang lebih besar pada bidang urusan dan program maupun kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan alokasi belanja modal atau belanja investasi sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan pemerintah. 4. Mempersiapkan perangkat peraturan pendukung untuk penyaluran anggaran daerah, terutama yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Oke, pembiayaan daerah. Mencermati angka target pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Sambas pada APBD tahun anggaran 2019, maka didapatkan adanya selisih target pendapatan dengan belanja daerah yang selanjutnya menjadi defisit anggaran sebesar 32.670.092.764,50 rupiah untuk menutupi defisit anggaran yang ditetapkan sumber pembiayaan dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dan pinjaman. Pansus mencermati beberapa hal terkait aspek pembiayaan daerah Kabupaten Sambas tahun 2019 sebagai berikut. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, tahun silpa, yang masih cukup besar mencapai 44.585.916,86 rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang nilainya 28.357.268.220,94 rupiah. 2. Masih tingginya penerimaan pinjaman daerah. Masih tingginya penerimaan pinjaman daerah, yakni sebesar 84.750
juta. 84 miliar 250 juta rupiah. 3. Masih tingginya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang mencapai 94 miliar 919 juta 874.999,90 rupiah. Mencermati kondisi persoalan pembiayaan daerah yang demikian, Pansus DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Perlu pengelolaan dan pengendalian atas seluruh kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah. 2. Perencanaan dana daerah perlu dilakukan secara terisi dan sesuai kebutuhan, sehingga tingkat realisasi atau serapan anggaran tinggi dan untuk menekan atau mengurangi silpa. 3. Memantau pelaksanaan dan perubahan anggaran daerah, mengingat pergeseran anggaran menyebabkan perubahan pada saldo anggaran untuk pembiayaan anggaran berjalan. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah kami untuk menyampaikan catatan teman serta rekomendasi DPRD atas LKPD Bupati Sambas tahun anggaran 2019 sebagai berikut. Urusan wajib pendidikan dan kebudayaan. Rekomendasi DPRD. 1. Rasio kecukupan guru terhadap siswa masih menjadi masalah utama yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan masih berlanjut pada tahun 2019. Tampak hal ini belum ditangani optimal. Pada indikator kinerja KPJMD 2016-2021 disebutkan bahwa target rasio guru garing murid pendidikan dasar tahun 2019 sebesar 77%. Namun dalam LKPD 2019 tidak terdapat informasi tentang realisasi ketercapaian kinerja rasio guru maupun murid tersebut. Kekurangan ruang kelas bagi siswa didik sehingga kondisi ruang belajar siswa belum efektif untuk mampu mewujudkan ikut belajar dalam kelas yang inklusif. DPRD merekomendasikan Bupati lebih agresif lagi mengusulkan penambahan guru ke pemerintah pusat melalui reformasi sehingga dapat mendekati nilai rasio kecukupan agar kualitas proses belajar dapat lebih baik pada LKPD yang akan datang. Diharapkan untuk membuat formasi tentang realisasi ketercapaian target rasio guru murid dan pengangkatan tenaga guru honorer. 2. Distribusi guru yang belum merata di daerah yang membutuhkan. DPRD merekomendasikan Bupati harus mengambil kebijakan mutasi guru membayar izin. 3. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk sekolah-sekolah yang ada di pedalaman atau daerah terpencil dan sekolah di perbatasan Kabupaten Sambas. Bupati perlu memberikan perhatian dan dukungan sarana dan prasarana untuk sekolah yang ada di pedalaman atau daerah terpencil dan sekolah di perbatasan Kabupaten Sambas. 4. Permasalahan kesejahteraan guru honorer Sambas ini masih belum terselesaikan. Bupati perlu menerapkan berbagai kebijakan dalam menangani dan mengurangi gejolak yang ada. 2. Kesehatan. Rekomendasi DPRD. 1. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Maka DPRD meminta agar Bupati memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan puskesmas, rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sambas sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. 2. Banyaknya anggaran yang tidak terserap atau tidak terrealisasi pada kegiatan-kegiatan dalam program pengadaan alat kesehatan, mutu atau akreditasi pemeliharaan dan pembinaan kesehatan puskesmas, BLUT. DPRD meminta Bupati mengevaluasi dan menjelaskan dalam LKPD mengapa anggaran kegiatan ini tidak terserap maksimal, padahal program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit sangat dibutuhkan dan masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk permasalahan kesehatan utama yang dihadapi Kabupaten Sambas. 3. Pansus menyoroti terkait gagalnya lelang puskesmas Jagung. Bupati harus mengevaluasi kegagalan tersebut agar tidak terjadi kembali di tahun-tahun berikutnya. 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang. Rekomendasi DPRD, kurangnya kualitas infrastruktur, Bupati harus meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan. 2. Masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dalam pembangunan infrastruktur antara pemerintah kabupaten dan desa. Bupati segera melakukan penataan kewenangan agar program pembangunan di Kabupaten Sambas dapat berjalan baik dan terarah. 3. Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
Rekomendasi DPRD. 1. Bupati perlu menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. 2. Bupati perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan. 3. Bupati perlu melakukan pengawasan usaha dan apa kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. 4. Kurangnya pelestarian sempadan. 4. Kurangnya pelestarian sempadan pantai dalam kaitannya dengan abrasi dan penegakan sanksi hukum pada usaha yang berpotensi pencemaran. Bupati perlu melakukan koordinasi kepada OPD terkait penyusunan program dan kegiatan mengarah pada penyelesaian permasalahan yang telah teridentifikasi di RPJMD yang selanjutnya dipersonalkan pada RKPD tahun berjalan. 4. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Rekomendasi DPRD. Dari persentase perda dan perkada yang ditegakkan hanya sebesar 23,6%, Bupati harus mendorong OPD terkait untuk menegakkan perda dan perkada dilanggar agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. 2. Personil Satpol PP berkualitas PPNS pada tahun 2019 di Kabupaten Sambas sebanyak 2,13%. Bupati perlu meningkatkan jumlah anggota Satpol PP yang berkualifikasi PPNS. 5. Tenaga kerja dan transmigrasi. Rekomendasi DPRD. Pemerintah daerah berfokus menangani masalah pengangguran di Sambas. Hingga saat ini terdapat sekitar 124 pengangguran produktif di Sambas. 60% terserap di sektor pertanian dan perkebunan yang umumnya merupakan lulusan SD dan SMP. 20% terserap di usaha warung kopi, kafe, dan usaha perdagangan lain yang umumnya merupakan lulusan SMP. Dan 20% terserap di perusahaan yang umumnya merupakan lulusan D3 dan D1. Ini merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. DPRD merekomendasikan Bupati membuat regulasi yang melibatkan pelaku usaha untuk memperkerjakan lulusan berasal dari Kabupaten Sambas. Persoalan sertifikasi lahan dan untuk transmigrasi masih belum tuntas. Bupati harus memastikan program sertifikasi lahan transmigrasi terselesaikan sehingga transmigran memiliki kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang dimiliki. Lahan di kawasan transmigrasi didominasi oleh tanah topsoil merah bening yang cocok untuk dikembangkan tanaman kelapa sawit. Tanaman ini bersifat tanaman tahunan. Tanpa kepastian status lahan, petani transmigran tidak akan memiliki keberanian untuk memulai usaha perkebunan kelapa sawit. 6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rekomendasi DPRD. Masalah masih minimnya komitmen bersama antara komponen dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti. Bupati harus memastikan bahwa LKPD perlu menyampaikan sejauh mana sinkronisasi dan koordinasi berkelanjutan telah dilakukan untuk terlaksananya sinergisitas antara Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satgas Tugas PPD dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. 7. Pertanian dan ketahanan pangan. Rekomendasi DPRD. Kebutuhan pokok merupakan salah satu persoalan yang harus dikedepankan. Jangan sampai kondisi alam cukup baik tapi tidak bisa menghasilkan bahan kebutuhan pokok sendiri. Oleh karena itu diharapkan ketahanan pangan dapat menjadi prioritas pemerintah kabupaten ke depan dengan harapan tingkat ketergantungan dengan daerah lain terhadap persoalan pangan bisa menurun. 8. Pertahanan. Bidang pertahanan. Rekomendasi DPRD. Tidak ada OPD yang secara khusus melaksanakan urusan pertahanan di Kabupaten Sambas. Padahal cukup banyak urusan pertahanan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, termasuk penyelesaian konflik tanah harapan. Bupati harus mengambil kebijakan untuk membentuk OPD yang menangani bidang pertahanan yang berada di sekitar daerah setingkat eselon 3 agar dapat mengatasi berbagai permasalahan di bidang pertahanan. 9. Administrasi pendudukan dan catatan sipil. Rekomendasi DPRD.
Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada dasarnya masih dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Namun demikian, masih terdapat kekurangan sarana prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas. Bupati mempertahankan dan meningkatkan prasarana dan sarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Pemerintah daerah yang melakukan terobosan atau inovasi atas pelayanan kependudukan. Pelayanan itu pula perlu dilakukan dengan keliling kecamatan atau desa sehingga masyarakat tidak dirugikan. 10. Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Rekomendasi DPRD. Perda disabilitas sudah diterbitkan, namun hal ini belum dialokasikan dalam APBD. Perlu komitmen serius Bupati untuk penanganan disabilitas. 2. Perlu komitmen serius Bupati untuk penanganan disabilitas. 3. Capaian kinerja pengentasan desa tertinggal sebesar 54,55%. Bupati perlu meningkatkan program dan kegiatan pengentasan desa tertinggal, baik melalui pendanaan dalam APBD maupun APBN, dengan menekankan sinergisitas pembangunan antar sektor agar jumlah desa tertinggal semakin kecil. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rekomendasi DPRD. Jumlah tenaga PLKB belum ideal dan kualitas SDM tenaga PLKB, kader PPKBD dan sub PPKBD masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pembinaan dan pelatihan kader. Program dan kegiatan dilakukan belum signifikan dan meningkatkan jumlah tenaga kader yang terlatih. Bupati harus menyusun program dan kegiatan tepat sasaran dalam meningkatkan jumlah tenaga kader yang terlatih, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya program bencana dan keluarga sejahtera dapat lebih baik lagi. Perhubungan, rekomendasi DPRD masih ditemukan penerangan jalan umum yang rusak dikarenakan minimnya perawatan dan kualitas bahan yang digunakan. Bupati perlu meningkatkan kualitas dan mutu di bidang penerangan jalan umum. Komunikasi dan informatika. Rekomendasi DPRD. 1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana teknologi dan informatika yang sampai saat ini belum maksimal. 2. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mengekspos potensi yang ada di Kabupaten Sambas sehingga dapat dikenal lebih luas secara nasional. 14. Koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan. Rekomendasi DPRD. Terbatasnya fasilitas kemitraan usaha bagi UMKM. Bupati perlu meningkatkan fasilitas kerjasama dan kemitraan usaha antara pelaku usaha skala mikro dan kecil mikro dengan pelaku usaha skala menengah besar. 2. Terbatasnya pelaksanaan program unggulan oleh instansi teknis. Bupati perlu memberi arahan teknis terkait dengan misi untuk meningkatkan desain industri daerah. 2. Kurang efektivitasnya pelaksanaan program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi maupun program pengembangan industri kecil dan menengah. Bupati perlu mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan industri kelolaan. 15. Penanaman modal. Rekomendasi DPRD. Kurang efektifnya pelaksanaan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan terbatasnya pelaksanaan program peningkatan program promosi dan kerjasama investasi. Bupati perlu meningkatkan iklim investasi di daerah dengan dukungan anggaran dan sesuai untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di daerah dan dukungan anggaran untuk meningkatkan kegiatan promosi potensi sumber daya daerah dalam meningkatkan kegiatan kerjasama investasi. 16. Pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Rekomendasi DPRD. Kurangnya sarana prasarana olahraga yang representatif. Bupati harus membangun gedung olahraga maupun stadion olahraga. Masih minimnya program pengelolaan pariwisata. Bupati harus meningkatkan pengelolaan dan promosi pariwisata di Kabupaten Sambas. 17. Statistik. Rekomendasi DPRD. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi. Bupati perlu segera melakukan digitalisasi data dengan dukungan tenaga kerja teknis yang kompeten. Mengingat pengumpulan data, input data, pemeliharaan data, update data merupakan tupoksi inti dan utama BPS. 18. Arsip dan perpustakaan. Rekomendasi DPRD minimnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Bupati perlu meningkatkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi rendahnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sambas. Bupati melalui OPD terkait perlu melakukan program sosialisasi dan penerapan tangkap yang ramah lingkungan. Kapal tangkap dan angkut kepada nelayan kecil. Program pembangunan tempat perdagangan ikan TPI, baik TPI Perendar maupun TPI higienis. 20. Kepegawaian. Rekomendasi saya lagi tambahan 19 seringnya ketidakhadiran Kepala Dinas Kelautan dalam perlu diberikan waktu tadi. 20. Kepegawaian. Rekomendasi BKD. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan rekomendasi bahan perjaka dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menempatkan pejabat sesuai dengan kompetisinya, the right man and the right place, and the right man and the right job, penempatan orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat. 21. Perencanaan dan pembangunan. Rekomendasi DPRD dalam rangka menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Pemerintah daerah perlu membuat skala prioritas sehingga anggaran yang digunakan dapat diarahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia. Demikian catatan dan rekomendasi ini disampaikan sebagai bahan masukan dalam upaya memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang. Sejumlah catatan dan rekomendasi hari ini yang disampaikan DPRD menjadi bahan masukan bagi Bupati demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Apa yang pemerintah DPRD lakukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Sambas di masa depan. Bupati Sambas Alvaro Bisoili dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama semua pihak yang telah bekerja keras menjaga Kabupaten Sambas dari penyebaran COVID-19, serta menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Pada kesempatan itu, Atbah menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Panitia Khusus LKPJ Kabupaten Sambas yang telah menghasilkan rekomendasi penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sambas dengan agenda penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Sambas terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sambas tahun anggaran 2019. Selain itu, puji syukur pula atas perlindungan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita di Kabupaten Sambas sejauh ini masih mampu meredam laju perkembangan infeksi COVID-19 sehingga tidak mengalami penambahan yang signifikan. Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini daerah-daerah sekitar kita telah memasuki fase penularan antar penduduk secara lokal. Di antaranya Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan negara tetangga kita, Sarawak, Malaysia, yang berbatasan dengan kita. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah bekerja keras menjaga daerah ini dari penularan COVID-19, khususnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah bekerja sama penuh kedisiplinan menyelamatkan daerah ini dari penyebaran penyakit yang belum ada obat ini. Mohon maaf atas kesulitan yang harus dihadapi, dan mohon maaf pula bila ada kekurangan kami dalam memberikan pelayanan selama masa-masa pandemi. Tidak lupa, saya ingin menghimbau kepada kita semua agar tetap bersabar, tetap waspada, sembari meningkatkan kerjasama dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah
agar segera daerah kita tetap terjaga dan tidak terjadi penyebaran virus corona di kabupaten yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama dan dukungan kepada eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai. Berkat kebersamaan yang terbangun dan terus terpelihara, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sambas tahun anggaran 2019 yang akan kami serahkan pada bulan April 2020. Alhamdulillah, pada hari ini telah menghasilkan rekomendasi dari Dewan yang terhormat, yang kami yakini merupakan hasil kerja keras Pansus melalui tahapan kajian yang mendalam terhadap LKPD tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Panitia Khusus LKPD DPRD Kabupaten Sambas yang telah menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Beberapa koreksi dan masukan yang tertuang dalam rekomendasi dari DPRD kepada pemerintah daerah selaku eksekutif sangat membantu perbaikan untuk ke depan, serta untuk beberapa penilaian yang memerlukan jawaban dan tindak lanjut akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Hadirin yang saya hormati, selaku kepala daerah sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Sambas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini. Karena itu, segala saran, masukan atau kritikan yang tertuang dalam poin-poin catatan strategis dari Panitia Khusus Pansus LKPD merupakan bahan yang sangat berharga yang akan kami tindak lanjuti demi optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sambas ke depan. Hadirin sekalian peserta rapat yang berbahagia, melalui mimbar yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan bahwa tanggapan terhadap kinerja pemerintah daerah yang menurut kacamata DPRD masih perlu perbaikan, sangat perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebab perlu kita ketahui bersama bahwa berbagai kendala yang kami hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berasal dari internal institusi dan jajaran kami, namun juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari luar jangkauan kita, kewenangan dan kemampuan kami selaku pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, kami selaku pemerintah daerah akan tetap berkomitmen memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah berdasarkan saran dan masukan yang telah tertuang di dalam rekomendasi sebagaimana telah disampaikan oleh pihak DPRD selaku pelaksana. Kami akan tetap bertanggung jawab dan akan berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan mengatasi berbagai kendala dan persoalan saat ini. Pemerintah Kabupaten Sambas telah dan akan terus mengupayakan perbaikan dan penataan yang salah satunya diupayakan melalui kebijakan reformasi birokrasi seperti penataan dan penguatan kelembagaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kelembagaan, penyegaran kelembagaan yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu untuk memperkuat akselerasi pada tubuh satuan kerja perangkat daerah terhadap program yang dilaksanakan. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami atas nama pemerintah Kabupaten Sambas juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi, stakeholder dan masyarakat yang telah mensukseskan pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sambas. Di akhir kegiatan, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menyerahkan secara langsung catatan dan rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2019 kepada Bupati Sambas Adbarumi Suhaili.
disaksikan Wakil Bupati Sambas Haria, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, serta unsur pimpinan DPRD lainnya. Dari pantauan di lapangan, suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Sambas berbeda dari tahun sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, tampak seluruh undangan yang hadir menggunakan masker serta menjaga jarak selama sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Sambas berlangsung. CSM TV, Madahkannya.